Selamat mendengarkan. Lupita masuk ke dalam kamar dan kembali dengan membawa handuk bersih dan kaos. Ini mas handuknya dan kaos ini masih baru. Dulu aku membelikan buat paman, tapi dia keburu sakit dan meninggal, jadi tidak sempat dipakai. Ya sudah, aku pakai. Harlan masuk ke dalam kamar mandi. Lupita mencuci piring bekas ia makan. Selesai berberes, ia masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaian. Setengah jam kemudian, Harlan sudah selesai mandi dan berpakaian. Ia menyugar rambut basahnya ke belakang, terlihat tampan dan cool. Lupita tak sadar, terus menatap wajah tampan suaminya, seraya tersenyum samar. Apa kau sudah siap? Harlan menatap Lupita yang terlihat melamun seraya menatap dirinya. Ya Tuhan, apakah benar dia suamiku? Benarkah aku tidak sedang bermimpi? Petikan jari Harlan di depan wajah Lupita. Seketika Lupita tersentak kaget, ia mengalihkan pandangannya. Apa yang kau lamunkan? Tidak ada, tersenyum Kiko. Lupi, sebelum berangkat kerja, aku akan mengantarmu dulu. Tidak usah mas, nanti mas terlambat. Aku naik angkot saja. Harlan menoleh arloji di tangannya. Ya sudah, gak apa-apa kan naik angkot? Atau mas pesankan taksi online? Gak apa-apa mas, aku dari dulu terbiasa naik angkot. Ya sudah, kita berangkat sampai depan. Kalau nanti sore mas gak sibuk, pulangnya mas jemput. Iya mas. Setelah Lupita mengunci pintu, ia naik ke atas motor Harlan. Di depan gang, Lupita turun menunggu angkot lewat. Ia mencium punggung tangan suaminya. Motor Harlan pergi menghilang dari pandangannya. Harlan melajukan motornya dengan cepat. Ia berencana pulang ke rumahnya dulu untuk mengganti pakaian dan membawa mobil untuk menjemput Maisah pulang. Kurang dari 1 jam Harlan sampai di depan rumah. Setelah gerbang terbuka, ia memarkirkan motornya asal, bergegas masuk ke dalam kamar. Mengganti dengan pakaian kantor, satu jas biru letro dipadu kemeja krim menambah wibawa seorang vandeles. Selesai memakai sepatu kulit, ia turun ke bawah menggunakan lift. Pagi tuan, sapa kepala ART sopan. Harlan mengangguk sebelum pergi. Harlan berkata, kau suruh pelayan untuk membereskan kamar emakku. Hari ini ia akan pulang dan jangan lupa masak jangan terlalu pedas. Baik tuan. Harlan berjalan ke teras dan masuk ke dalam mobil. Pak Thoyib sudah duduk di depan kemudi. Ke rumah sakit pak. Baik tuan. Mobil berjalan menuju rumah sakit. Harlan duduk di kursi belakang, matanya menoleh pada arloji di pergelangan tangannya. Lupita sudah sampai kantor atau belum ya? Kasihan aku tidak sempat mengantarnya. Gumamnya pelan. Sekilas ia mengingat kejadian tadi malam, dinikahkan oleh warga karena kesalahpahaman. Dulu aku hampir dinikahkan dengan Nadine, sekarang dengan Lupita. Ada apa dengan takdirku? Harlan menyerngit. Aku dan Lupita mempunyai kesamaan, sama-sama anak yatim piatu. Orang tua Lupita meninggal karena kecelakaan. Sedangkan kedua orang tuaku mati ditembak seseorang adanya sebuah pengkhianatan. Suatu saat aku akan mencari pembunuh orang tuaku. Harlan mendesak kasar, menyandarkan punggungnya ke belakang sandaran mobil. Setengah jam kemudian mobil berhenti di pelataran rumah sakit. Harlan turun dari mobil dan berjalan masuk menuju ruangan Maisah. Pagi Tuan Georgie, sapa William saat melihat sosok Harlan membuka pintu. Bagaimana keadaan mak? Semalaman tidak bisa tidur, terus mencari dan bertanya keberadaan Tuan. Pagi ini baru bisa terlelap setelah meminum obat. Harlan menatap wanita parubaya sedang tertidur pulas di atas ranjang pasien. Tuan kemana saja? Aku dibuat linglung dengan pertanyaan ibu asuh. Kemarin dokter Arman mengatakan siang ini mak sudah bisa pulang. Mengalihkan pembicaraan. Siapa yang akan mengantarkan ibu asuh pulang? William bertanya penuh keraguan. Jam 10 kita sudah harus sampai kantor. Ada pertemuan dengan investor dari Jepang. Apa kau tidak bisa mengundurkan sampai jam makan siang? Sepertinya tidak mungkin tuan. Tuan Haruka masih banyak jadwal setelah berkunjung ke perusahaan kita. Sudah jam 9:30. Baiklah kalau begitu kita kantor dulu. Selesai meeting, kita kembali lagi ke rumah sakit untuk mengurus kepulangan mak. Oke. Harlan berbicara pada pelayan yang ditugaskan menunggu Maisah selama di rumah sakit. Selesai bicara, ia dan William masuk ke dalam lift menuju lobi utama. Selama di perjalanan, Harlan tidak lepas dengan laptopnya. Matanya terus menatap layar monitor di depan. Tuan, Tuan, Sekretaris gantinya Nona Nita hari ini sudah bisa bekerja. Income perusahaan kenapa turun drastis? Harlan mengeritkan keningnya. Mungkin ada kesalahan Tuan. Tidak mungkin. Nanti selepas meeting, kau panggil direktur keuangan ke ruangan kerjaku. Baik Tuan. Begitu banyak urusanku hari ini. Harlan memijit keningnya. Tuan, bagaimana dengan sekretaris pengganti Nona Nita? William bertanya penuh hati-hati, sebab ia melihat ekspresi wajah Harlan yang tegang menahan kesal. Apa Nita benar-benar sudah resign?
Sudah Tuan, ia akan menikah dan ikut suaminya keluar kota. Kau urus saja sekretaris itu. Mobil sudah memasuki gedung perkantoran Vandeles. Setelah keluar dari mobil, Harlan berjalan ke arah lift. Saat melewati ruangan Lupita, ia sempat berhenti sejenak, tersenyum samar dan berjalan kembali. Di dalam ruang kerjanya, Lupita masih sibuk mendesain. Ia melupakan sesuatu dan berjalan keluar ruangan untuk menemui seseorang fotografer di lantai 5. Saat berjalan ke arah lift, ia melihat dua orang pria berjas berdiri di depan lift. Walau dari samping terlihat samar, tapi wajah itu sangat familiar. Tuan William dengan siapa? Apakah itu Tuan Vandeles? Aku belum pernah sekalipun melihat wajah presiden perusahaan ini. Walau sudah pernah bertemu sekali atas undangannya untuk makan di ruangannya, tapi wajahnya tertutup masker. Saat berjalan semakin dekat, Harlan dan William sudah masuk ke dalam lift. Tarikan napas Lupita sedikit kuat, ia menekan tombol naik. Di lantai 15, Harlan dan William keluar dari pintu lift, berjalan menuju ke ruangannya. Saat melewati meja kerja sekretaris, "Selamat pagi Tuan Presdir, Tuan William," sapa seorang wanita cantik seraya tersenyum manis. Harlan mengelitkan keningnya melihat wanita cantik dan seksi dengan pakaian super ketat. Terlihat bentuk bodi dan tonjolannya yang begitu menggoda. Siapa dia? Harlan menoleh pada William. Sekretaris baru Tuan, Nona Alexa. Dia mau kerja atau muncul diri? Ucapnya pelan terdengar hanya di telinga William. Harlan meneruskan langkahnya masuk ke dalam ruangan sambil gelengkan kepala. Apa Tuan Haruka sudah datang? Biar saya cek sebentar. William menghubungi asistennya. Masih berada di jalan Tuan, biasa, Jakarta selalu macet. Will? Ya Tuan. Dari mana kau dapatkan wanita itu? Tuan pasti akan kagum-kagum dengan Nona Alexa. Selain cantik dan cerdas, dia juga berprestasi. Banyak perusahaan maju di tangannya. Dari mana kau tahu? Sepertinya kau sangat yakin, padahal ia baru saja masuk kerja hari ini. Selama Tuan mengurus ibu asuh, 5 hari tidak berada di kantor. Alexa sudah magang selama 4 hari, dan hasilnya memuaskan. Dengan adanya Alexa, aku bisa terbantu. Ia bisa memujuk klien untuk bekerja sama dengan perusahaan kita. Buktinya income perusahaan menurun. Melempar file di atas meja. Aku curiga ada yang bekerja sama dengan Andreas. Ia terus mengancamku saat kupecat tidak hormat. Tuan harus selidiki secara mendetail. Jangan sampai ada orang dalam yang berkhianat. Dan tidak ada salahnya Nona Alexa diberi kesempatan. Siapa tahu dia membawa keberuntungan. Baiklah, asal dia tidak menggangguku dengan penampilannya yang kurang bahan. William tergelak. Tuan ini masih lajang, ayolah, tidak perlu munafik. Mana mungkin tidak tertarik dengan wanita cantik cerdas sekelas Alexa. Kau pikir aku mudah tergoda dengan wanita seperti itu? Jangan terus memujukku, aku sudah memiliki seorang istri. Ucap Harlan santai seraya melipat kedua tangannya di dada. What? Kau sudah menikah? Jangan bercanda Tuan. Tanya William tak percaya. Semalam aku digerebek warga saat sedang di rumah Lupita, dan akhirnya kami menikah dadakan. William bukan hanya terkejut, tapi matanya membulat sempurna. Saya tidak salah dengarkan, menikahi Lupita, anak Ogeng itu. Bicara yang sopan, dia sekarang istriku. Apa kau pikir aku seorang pembohong? Menatap sinis mata William. Maaf Tuan, maksudku Nona Lupita. Wajah William terlihat pucat karena masih kaget. Kau harus rahasiakan pernikahanku dari ibu asuh dan pamanku. Jangan sampai mereka tahu dulu. Baik Tuan, aku pasti akan merahasiakannya sesuai perintah Tuan. Tapi... William berhenti sejenak. Tapi apa Will? Bagaimana kalau sampai Tuan Alfonso mengetahui pernikahan Tuan? Nona Lupita pasti akan mendapatkan masalah. Aku akan berusaha untuk menutupinya. Paman jangan sampai tahu dulu. Bila perusahaan batu permata dan berlian sudah paman serahkan padaku, baru aku akan mengatakannya dan menikahi Lupita resmi.